Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan berdialog dengan Ustadz Haji Muhammad Rifki berkaitan dengan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan ini Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Terima kasih moderator kita Ibu Yenti Afrida. Kita tidak lama lagi atau sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Nah, tentu selaku orang yang beriman yang akan dipanggil oleh Allah dalam melaksanakan ibadah Ramadan, kita mesti mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendapatkan nilai yang lebih di saat Ramadan ini. Bahwa kita bersama akan masuki Ramadan itu adalah untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu adalah tujuan yang akan kita raih ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, karena Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bahkan Ramadan itu adalah penghulu dari sekalian bulan. Penghulu ya? Maksud penghulu itu adalah bahwa keistimewaan yang ada pada seluruh bulan sebelum Ramadan ini, 11 bulan, mulai dari Syawal sampai Sa'ban, itu 11 bulan, itu dapat dikalahkan oleh satu bulan saja keistimewaannya. Nah, jadi sangat sia-sia kalau kita tidak ikut memanfaatkan keistimewaan Ramadan itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala yang berlimpah, bahkan derajat takwa itu. Nah, oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ini? Pertama adalah niat. Kuatkan niat kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Innama a'malu bin niat. Kalau niat kita tidak baik atau tidak sempurna untuk mendapatkan faedah Ramadan, ya tentu hasilnya juga tidak baik, tidak sempurna. Tapi kalau kita niat kita kuat untuk memasuki Ramadan dengan segala aktivitas ibadahnya, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi niat. Nah, untuk berniat ini kadang-kadang ada orang yang melakukan dengan berbagai aktivitas. Ini kan Ramadan kalau tahun-tahun yang lalu itu di Sumatera Barat itu ada namanya tradisi Balimau. Nah, Balimau pergi mandi-mandi gitu saya. Iya. Jadi Balimau, padahal menurut saya kebanyakan dari orang yang Balimau itu bukanlah Balimau, tapi sudah Balunau. Apa itu balunau? Balunau itu sudah bercampur dengan debu, bercampur dengan lumpur. Artinya bukan kesucian yang diraihnya, tapi malahan ya bergelimang dengan dosa. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang Balimau itu banyak di antara mereka pergi ke tempat-tempat pemandian. Seluruh tempat pemandian itu ramai. Sungai-sungai gitu. Sungai-sungai. Kalau di Sumatera Barat namanya lubuk itu. Ada lubuk Tampuruang, ada lubuk Paraku, ada lubuk Bonta, ada lubuk Minturun, ada lubuk Buaya, lubuk Lintah. Penuh semua.
penuh semua. Bahkan juga ada Lubuk Batang Kelawi. Bahkan ada di antara tempat-tempat itu disediakan pula organ tunggal. Ini tidak sesuai syariat ya Ustaz ya? Iya. Kenapa? Karena bercampur di situ yang mandi antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim dan mengumbar aurat. Bahkan lebih jauh dari itu, selama ini ketika ada orang yang melaksanakan pergi ke tempat-tempat Balimau, mereka pulangnya itu terjebak oleh macet. Mereka kembali ke rumah dalam kondisi yang macet, maghrib beradu dengan maghrib, bahkan isya masih di jalan. Akhirnya tarawih pun tidak bisa mereka lakukan. Niatnya sudah salah tadi. Nah, jadi perbaharuilah niat. Yang tadinya ingin membersihkan diri, tapi justru diawali dengan menambah dosa dengan balimau yang mungkin secara syariat tidak sesuai. Bercampur mandi antara laki-laki dan perempuan, kemudian menampakkan aurat dan lain-lain. Mungkin itunya yang dilarang. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Kita mau masuk Ramadan bulan suci tapi dikotori. Nah, itu tidak benar. Kalaupun memang kita juga ingin juga balimau, ada caranya. Nah, silakan belilah itu rempah-rempah balimau itu, lalu balimaulah di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Tapi ya mudah. Syirik ya Ustaz ya. Ya, tidak niat syirik, tapi niatlah. Nah, perlu niatlah di sana kita akan melakukan ibadah Ramadan sebulan penuh. Tapi saya yakin Bu Yenti, untuk Ramadan 1441 Hijriah tidak akan pernah bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita sekarang sedang dalam masa PSBB. Ya, dengan PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, itu kita hanya di rumah saja. Saya pikir ya sangat naif ya, sangat ironi kalau masih saja ada orang yang pergi balimau, mandi-mandi di saat seperti ini. Ini kan sudah mulai diberlakukan di Sumatera Barat PSBB. Ya, udah. Ya, oke. Oke, baru satu saja tadi niat yang pertama yang harus dipersiapkan. Perbaiki niatnya, nawaitunya karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, maka tentu kita juga memasuki Ramadan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Artinya apa? Kalau selama ini ada mungkin hubungan antara kita dengan sesama manusia, hablum minan nas kita agak terkendala, mungkin ada persoalan-persoalan duniawi, sehingga kita ada yang tidak berbaik-baikan, ada yang selalu berburuk sangka, ada yang tidak bertegur sapa. Maka Ramadan ini akan masuk, bulan yang suci, sucikan pula hati kita dengan cara kita bermaaf-maafan. Ini ada yang aneh nih Bu Yenti. Biasanya itu sebelum Ramadan itu masuk, itu banyak sekali SMS, WA, apalagi yang di Facebook, status di Facebook, di Instagram, di YouTube, semua mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Bahkan dijaprilah kawan-kawannya yang ada di seluruh penjuru. Ada yang di Papua, ada di Jawa, ada di Kalimantan, Sulawesi. Itu mereka kirimin itu ucapan selamat masuk Ramadan dan mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Sementara orang yang dekat dengannya selama ini, orang tuanya, istri kepada sang suami, anak-anak kepada orang tua, dia lupakan minta maaf. Padahal 24 jam selalu bersama. Begitu banyak peluang kita melakukan kesalahan, kekeliruan, tentu itulah yang paling banyak kita berbuat dosa. Nah, disitulah yang paling penting kita minta maaf. Di ke keluarga inti dulu ya misalnya, ya, baru nanti ke teman-teman ya. Mungkin kadang kita memang merasa tidak afdal kalau belum mengirim SMS, WA ke teman-teman. Padahal yang dekat tidak kita utamakan, tetangga misalnya.
Ya, jadi setelah keluarga inti kita saling maafkan, barulah ke tetangga, barulah ke kawan karib kerabat, barulah kepada kawan-kawan kantor dan juga kawan-kawan yang ada di seluruh penjuru dunia agar syiar Ramadan terasa bagi kita semua. Dan tidak perlu mendatangi ke rumah ya Ustaz ya, di situasi PSBB saat ini. Dalam situasi sekarang itu teknologi yang sangat membantu kita. Lakukanlah video call kalau ingin melihat wajah orangnya. Kalau ingin seluruh keluarga berkumpul, biasanya kan ada keluarga-keluarga, kakak beradik, seluruh cucu, kemenakan tuh kumpul, lalu kemudian di sana sholat berjamaah, kemudian menyambut Ramadan. Tapi karena sekarang PSBB tidak mungkin dilakukan, ya lakukanlah dengan teknologi, lakukanlah dengan aplikasi Zoom atau aplikasi WhatsApp dan seterusnya. Penting silaturahmi tetap jalan. Ya, baru 2 Ustaz ya, tadi yang dipersiapkan adalah niatnya, kemudian mensucikan hati dengan saling bermaafan. Yang ketiga apa lagi nih Ustaz yang perlu untuk kita siapkan menghadapi bulan suci Ramadan? Baik, yang ketiga itu bagaimana kita bisa mempersiapkan fisik dan mental kita, ya, secara jasmani dan rohani kita. Bagaimana kita memasuki bulan diklat Ramadan. Jadi ya, diklat Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan latihan. Latihan fisik dan latihan mental buat kita semua. Latihan fisik menjaga kesehatan kita, saumu tasihu. Wasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Nah, jadi kalau orang ingin sehat ya puasa. Jarang sekali ada orang yang meninggal dunia karena dia puasa. Tapi kalau dia meninggal ketika berbuka puasa itu ada. Tapi kelebihan, ya, makanlah, minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan ketika berbuka, ya bisa jadi maut mendatangi kita. Nah, jadi siapkan fisik kita, bahwa kita akan masuki ibadah Ramadan itu sebulan penuh. Jangan nanti niat kita hanya melakukan Ramadan, ya beberapa hari saja, tidak, tapi untuk 29 atau 30 hari bulan Ramadan. Siapkan fisik kita yang kuat. Tidak hanya untuk berpuasa, tapi juga untuk melatih kita mampu fisik kita untuk sholat tarawih, witir, tadarus, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya di bulan Ramadan ini. Nah, jadi itu pahalanya besar semua. Tidur saja itu ibadah. Naumun lis-shaimin ibadah. Tidur kamu saja di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Wasumtu tasbih, diam kamu itu sama dengan bertasbih. Nah, apalagi kita bisa melakukan kegiatan ibadah-ibadah lainnya. Bau napas orang yang berpuasa, ya, bau napas orang yang berpuasa saja itu sama dengan rihil mis, sama dengan minyak kasturi, itu harum, minyak yang dari surga. Sekarang sudah banyak itu minyak ini dibuat orang di dunia. Dibikin orang lah parfum-parfum yang ada di Mekah itu, minyak kasturi. Nah, kemudian secara rohani kita persiapkan diri kita bahwa kita akan masuki bulan latihan untuk bagaimana kita taat kepada Allah. Selama Ramadan itu nanti kita akan merasa diawasi dengan pengawasan yang melekat. Kenapa? Karena sangat banyak peluang bagi kita ini. Sangat banyak peluang bagi kita untuk bisa berbuka puasa di siang hari Ramadan. Apalagi sekarang PSBB. Kita di rumah saja. Tidak mungkin ada orang air galonnya itu dibikin garis per hari. Bisa saja nanti ada diambil sedikit demi sedikit. Enggak taunya diminum. Dan orang lain bisa saja tidak melihat ya. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu adalah pengawasannya, pengawasan malaikat, maka dia akan terbiasa dengan sikap-sikap mental kejujuran itu. Baik Ustaz, terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 untuk tidak melakukan ibadah tarawih dan tadarus di masjid, dan juga sudah keluar edaran dari MUI untuk beribadah di masjid selama masa COVID-19 ini. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ustaz? Ya, jadi selaku kita warga negara yang baik, tentunya kita patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah dan ulil amri. Wa ati'ullah wa
war rasul wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kita. Dan kebetulan Indonesia bahkan dunia sudah lebih dari 213 negara, bahkan mungkin ada yang mengatakan lebih dari itu, yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Nah, termasuk Indonesia. Indonesia sudah ratusan juga yang meninggal dunia. Maka mengingat bagaimana upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin merajalela, maka dilakukanlah PSBB, kemudian keluar SE dari Menteri Agama tentang cara beribadah selama bulan Ramadan, yaitu di rumah saja, di keluarga inti. Mulai dari kegiatan tarawih lakukan di rumah, kemudian juga melakukan tadarus di rumah, bahkan mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan siraman pengajian lakukan di rumah. Kalau tidak nanti aplikasi, ada YouTube, ada aplikasi-aplikasi yang lainnya secara teknologi. Nah, kenapa itu mesti kita lakukan? Agar memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Kalau semua kita patuh dengan protokol yang disiapkan oleh pemerintah ini, maka insya Allah kita akan segera hidup normal kembali. Tapi kalau masih saja banyak orang yang melanggarnya, merasa cuek, maka akibatnya tentu akan lama negara kita terbebas dari COVID-19. Nah, ada orang bertanya, Bu Yenti, Pak, kami rindu ke masjid. Ya, sepertinya tidak ke masjid itu suatu pelanggaran syariat bagi masyarakat yang sudah terbiasa sholat beribadah di masjid. Ini bagaimana menyikapinya, Ustaz? Apakah dengan kita tidak ke masjid, tidak bertadarus di masjid, bertarawih dan lain-lain itu, apakah itu menunjukkan bahwa kita melanggar syariat? Atau justru dengan meninggalkan itu kita patuh kepada syariat sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi pertama, untuk sholat berjamaah itu kan lebih dari 2 orang. Berjamaah di rumah, berjamaah di masjid, mudah-mudahan sama pahalanya. Apalagi sekarang sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Nah, zaman sekarang apalagi kita mematuhi pemerintah dengan berjamaah di rumah, insya Allah sama pahalanya dengan di masjid 27. Sama-sama 27 derajat. Bedanya cuma tempatnya saja. Dan sekarang untuk yang sekarang ini yang lebih afdol itu adalah beribadah di rumah. Kenapa? Karena ada kaidah fikih, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Menghindari kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sekarang kalau kita berkumpul-kumpul bersama-sama, berjamaah bersama-sama, itu nantinya itu bisa mendatangkan kemudaratan di masjid. Tapi kalau di rumah keluarga inti tidak apa-apa. Lalu bagaimana kalau orang yang ingin rindu ke masjid? Silakan rindu ke masjid, boleh. Siapa yang tidak rindu dengan ke masjid? Lalu bagaimana caranya? Ya silakan ketika tidak ada orang, misalnya waktu duha, jam-jam 8, jam 9 pagi, silakan datangi masjid. Lakukan di situ sholat tahiyatul masjid, lakukan di situ sholat duha sendirian. Yang dilarang itu adalah berjamaah di masjid. Karena mengumpulkan massa yang banyak. Mengumpulkan massa yang banyak itu tidak dibenarkan. Dalam rangka apa? Mencegah penyebaran COVID-19. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah saat ini, itulah untuk kemaslahatan kita semua juga. Siapa yang ingin berlama-lama? Sudah sebulan lebih kita berada di rumah. Seluruh elemen masyarakat itu terganggu ekonominya, terganggu bagaimana kehidupan silaturahimnya, terganggu semua akibat dari COVID-19 ini. Maka supaya tidak berlama-lama, maka mari selama Ramadan atau selama disuruh oleh pemerintah kita melakukan stay di rumah, work from home atau e-learning di rumah atau kuliah daring dan sebagainya. Daring bukan daring. Ya, maksudnya kuliah daring. Ya, kuliah jarak jauh atau diklat jarak jauh segala macam. Itu bisa kita lakukan di rumah saja untuk di saat-saat yang disuruh oleh pemerintah saat ini. Nah, seperti itu.
Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana caranya para mubalik juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan ibadah puasa ini sebagaimana biasa, tetap menjalankan ibadah-ibadah yang selama ini dilakukan di masjid, sekarang menggantinya di rumah. Dihimbau bahwa kepala keluarga juga tetap melakukan salat tarawih, menjadi imam, bertadarus atau berceramah di bulan Ramadan ini, Ustaz. Baik, terakhir kami tetap menghimbau kepada kita semua bagaimana kita tetap mensiarkan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kita bisa meraihnya, kita bisa mendapatkan keistimewaan itu walaupun kita tetap beribadah di rumah. Jadi tetaplah kita siarkan Ramadan, kita bertadarus di rumah, kita sholat berjamaah di rumah, kita witir, tarawih dan witir di rumah. Dan juga ketika ada pengajian-pengajian, silakan kita lihat secara online dalam berbagai aplikasi maupun juga saluran. Terakhir, selamat memasuki ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dialog singkat kita terkait dengan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.